Oke, masih dengan Profesor Kardus, gak berjasa tapi jenius. Ya, tahukah Anda, mayoritas teori-teori penciptaan dan pembentukan struktur universal yang umum diinformasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku pelajaran fisika, makalah-makalah astronomi dan sebagainya, merupakan hasil penjabaran hipotesa yang ditingkatkan berdasarkan berbagai bukti eksperimental yang telah dilakukan. Meski beberapa teori tersebut memiliki nilai empiris karena telah disertai bukti yang konkret, tapi pada dasarnya fakta-fakta ilmiah yang telah mendapatkan berbagai konsensus atau pembenaran yang telah disepakati tersebut secara harfiah tidak bisa dikatakan mutlak 100% benar. Karena faktanya, peristiwa-peristiwa yang bersifat lampau atau telah terjadi seperti peristiwa terbentuknya alam semesta, terbentuknya bumi, terbentuknya matahari, dan lain-lain, mustahil kita lihat secara aktual dengan mata kepala kita sendiri. Karena semua itu bersifat lampau atau tidak kita saksikan sendiri. Bisa saja peristiwa yang selama ini kita anggap sangat empiris dengan bukti yang sangat kuat malah berbeda dengan kenyataannya. Hal ini tentunya menjadi bukti secanggih apapun penalaran pikiran manusia, tetap saja hanya Tuhanlah yang maha mengetahui segala-galanya. Ya, seperti halnya dengan teori dentuman besar Big Bang yang diteorikan dan dihipotesakan menjadi peristiwa kolosal yang mengawali permulaan waktu dan mendasari terbentuknya ruang dan materi di alam semesta ini. Ya, saat ini teori penciptaan alam semesta yang diawali oleh ledakan singularitas Big Bang merupakan teori yang paling umum dan cukup kuat untuk digunakan, terutama karena teori ini dapat memfasilitasi fakta teori ekspansi alam semesta dan perilaku relativitas juga mekanika kuantum. Namun sekali lagi, secara harfiah nilai teori ini tidak mutlak benar karena manusia faktanya tidak pernah melihat secara langsung. Bahkan karena nilai teori tersebut masih memiliki rasio kesalahan cukup besar, membuat para ilmuwan dan fisikawan teoritis lain tak sungkan untuk mengemukakan ide-ide ilmiah dan hipotesa lain, seperti halnya teori pesaing Big Bang yang menganggap bahwa sebenarnya alam semesta berasal dari ledakan Big Bang, lubang putih supermasif, yang artinya bahwa sebenarnya alam semesta kita berada di dalam lubang putih kolosal ultramasif. Ya, meski hipotesis tentang terciptanya alam semesta dari muntahan energi yang dilepaskan oleh lubang putih masih belum disertai bukti yang cukup empiris, karena teori ini hanya didukung oleh gagasan tensor torsi. Tapi sebenarnya gagasan ini sangat menarik dan juga cukup ilmiah. Seperti yang kita tahu, white hole atau lubang putih umumnya dinarasi sebagai kebalikan dari keadaan black hole atau lubang hitam. Seperti yang kita tahu, lubang hitam atau black hole merupakan suatu objek dengan inti singularitas gravitasi super kuat yang bermassa supermasif, di mana diketahui saking kuatnya gravitasi lubang hitam bahkan cahaya pun tak dapat lolos dari tarikan gravitasi ultra kuatnya. Ya, tarikan gravitasi super kuat membuat lubang hitam sangat rakus. Materi, energi, cahaya, dan segala informasi dapat ditelan oleh lubang hitam dalam sekejap. Sedang lubang putih atau white hole adalah kebalikannya. Jika lubang hitam menarik segala entitas ke dalam, lubang putih sebaliknya. Meski lubang putih sangat mirip dengan lubang hitam karena memiliki singularitas dan massa ultramasif, tapi sifat lubang putih tidak menyerap, melainkan memuntahkan energi atau entitas apapun dari dalam. Pada dasarnya, lubang putih dan lubang hitam terbentuk dengan cara yang sama, dari keadaan bintang mati supermasif yang runtuh ke titik singularitas. Hal tersebut merupakan solusi dari persamaan medan Einstein relativitas umum dan metrik Schwarzschild. Meski hingga saat ini belum ada bukti observasi yang menunjukkan adanya lubang putih di alam semesta ini, tapi diteorikan lubang putih dapat tercipta melalui time reversal symmetry atau simetri pembalikan waktu. Teori simetri pembalikan waktu merupakan teori perilaku entropi dalam kesetimbangan termodinamika. Seperti yang kita ketahui, dalam mekanika kuantum, Stephen Hawking pernah menteorikan sesuatu yang disebut sebagai radiasi Hawking, di mana menurut Stephen Hawking, sebenarnya setiap lubang hitam di alam semesta ini pada dasarnya akan menguap dengan cara memancarkan partikel dan emisi dalam bentuk radiasi dalam supersimetri. Diketahui
dalam radiasi Hawking, lubang hitam dapat kehilangan masanya secara bertahap, yang artinya meski lubang hitam diketahui dapat memperbesar ukurannya dengan cara memakan objek-objek di sekitarnya, lubang hitam juga dapat kehilangan masanya melalui radiasi Hawking. Perilaku radiasi Hawking merujuk pada prinsip entropi termodinamika, di mana setiap objek berenergi pasti akan berusaha mencapai kesetimbangan termalnya. Diketahui, proses radiasi Hawking dapat memakan waktu hingga triliunan tahun. Dalam teori lubang putih disebut, nantinya lubang hitam yang kehilangan masanya hingga makin mengecil pada titik ukurannya yang sangat kecil. Diketahui, lubang hitam tersebut akan mencapai kesetimbangan termal di keadaan yang paling dasar. Pada saat itu, simetri pembalikan waktu akan terjadi, di mana lubang hitam yang semakin mengecil pada titik terendahnya akan mengalami pembalikan waktu yang mengubah wujudnya menjadi lubang putih. Pada saat menjadi lubang putih, lubang hitam tak lagi menyerap berbagai jenis entitas material atau energi, melainkan memuntahkan energi dan material keluar. Hipotesa ini dibuat oleh kosmolog Soviet Igor Novikov pada 1964. Dan pada 2012 lalu, seorang fisikawan Israel, yakni Alon Reiter, membuat makalah kontroversial di mana ia mengungkap bahwa sebenarnya ledakan singularitas Big Bang yang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu yang membentuk ruang waktu di alam semesta ini sebenarnya adalah hasil ledakan singularitas di dalam white hole atau lubang putih. Menurutnya, singularitas materi yang meledak adalah singularitas materi di dalam lubang putih yang super sangat besar. Hasil peledakan tersebutlah yang melemparkan foton-foton dan energi ke depan hingga menciptakan materi dan segala planet juga bintang-bintang di alam semesta ini. Ya, menurut Reiter, bentuk ekspansi dan perluasan alam semesta merupakan hasil dari perilaku lubang putih yang memutahkan materi-materi dan energi. Yang artinya, sebenarnya saat ini kita hidup di dalam lubang putih yang berukuran jutaan kali dari ukuran alam semesta tampak. Menurutnya, sebenarnya masih banyak lubang putih lain di alam semesta lain di wilayah ekstra dimensi yang tidak kita ketahui. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang fakta teori hipotesis Big Bang dari lubang putih. Menurut teman-teman, apa benar kita hidup di dalam lubang putih? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Stephen Hawking mengabarkan